ini lebih lengkap dari KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, bagaimana informasi paling baru dari KPK setelah keputusan Presiden atau Kepres soal pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan digantikan Nawawi Pomolango? Audrey, dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 116 per tanggal 24 November, ini artinya Firly Bahuri atau yang mencantumkan pemberhentian Firly Bahuri sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK dan kemudian juga menunjuk Nawawi Pomolango sebagai pimpinan sementara KPK, ini artinya Firly Bahuri saat ini aksesnya sebagai pimpinan KPK sudah diputus, yakni dalam hal Firly Bahuri tidak lagi memiliki hak dan kewenangan untuk terlibat dalam penanganan perkara korupsi di KPK. Termasuk juga Firly sudah lagi tidak memiliki kewenangan untuk pengambilan atau dalam hal pengambilan keputusan. Nah, meskipun Kepres sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo malam tadi di Lanut Halim usai pulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, tapi KPK mengaku bahwa belum juga menerima salinan keputusan Presiden tersebut. Tapi pada prinsipnya keputusan Presiden ini sudah berlaku efektif sejak dikeluarkan atau ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Ini artinya juga mulai saat ini atau mulai tadi malam tepatnya Nawawi Pomolango ini juga sudah resmi mengemban tugas sebagai pimpinan sementara KPK. Nah, tapi meskipun Nawawi Pomolango kemudian menggantikan Firly Bahuri dalam posisi pimpinan KPK sementara, tetapi nampaknya ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja KPK, termasuk dalam hal penanganan perkara dan kemudian juga dalam hal pengambilan keputusan, Audrey, karena sistemnya akan tetap kolektif kolegial. Kita ingat bahwa di KPK selama ini memiliki 5 pimpinan KPK, tapi karena Firly Bahuri diberhentikan sementara, artinya tersisa 4 pimpinan KPK. Nah, nanti keempat-empatnya di bawah koordinasi Nawawi Pomolango ini tetap akan secara kolektif kolegial bisa mengambil keputusan dalam penanganan perkara. Nah, tapi yang menjadi tugas sulit bagi Nawawi Pomolango saat ini adalah tentu saja mengembalikan atau meraih kembali kepercayaan publik dan mengembalikan muruah KPK usai pimpinan lembaganya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Audrey. Dian, selain soal pemberhentian sementara Firly, ada juga rencana pemeriksaan 4 pimpinan KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo pekan depan. Bagaimana kesiapan para pimpinan KPK ini untuk menghadapi pemeriksaan sebagai saksi? Ya, kalau berdasarkan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak malam tadi yang menyampaikan bahwa seluruh pimpinan KPK ini akan siap bersikap kooperatif jika nantinya diperlukan untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Polri. Artinya mereka akan memenuhi seluruh panggilan dari penyidik. Kita akan pantau bersama tentu saja, Audrey, nanti seperti apa perkembangan penyidikannya, karena tentu pemeriksaan seluruh pimpinan KPK ini diharapkan bisa membuat perkara ini menjadi terang benderang. Audrey. Dian Silitonga melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih, Dian.